disampaikan oleh Insyaallah akan ada MC tersendiri. Kemudian kami informasikan juga pada seluruh karyawan dan karyawati Indosat Uridu Hanjisen serta vendor atau jamaah seluruhnya untuk bisa bergabung di dalam kajian ini dan juga bisa menginformasikan live online-nya via YouTube atau Teams ya, insyaallah. Kemudian ada beberapa nanti yang akan disampaikan terkait dengan follow up-nya. Baik, itu saja pada MC dipersilakan. Cek satu. Pause dulu, pause. Pause dulu aja, pause. Cek. Baik, jamaah sekalian, mohon maaf mengganggu waktu zikir dan doanya. Jadi insya Allah kita akan bersama-sama menimba ilmu dan mendengarkan tausiah dan juga kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Fatih Karim. Sambil menunggu, video yang sedang ditampilkan adalah salah satu inisiasi dan juga proyek yang sedang dilaksanakan oleh Ustadz Fatih Karim sebagai inisiatornya. Jadi beliau sedang membangun masjid di Yokohama, Jepang. Jadi di Yokohama ini pertumbuhan umat Muslim sedang meningkat dan mereka membutuhkan fasilitas untuk beribadah, yaitu masjid. Dan Masya Allah dengan inisiasi beliau dan juga dalam rangka menebar syiar Islam yang ada di Jepang, beliau membangun masjid di Yokohama.
Baik, jamaah sekalian, sebelumnya ahlan wa sahlan Ustadz di kantor Indosat, khususnya di Masjid Nurul Taqwa, yang mana yang telah saya sebutkan insya Allah nanti juga akan dijelaskan secara langsung oleh Ustadz Fatih Karim. Jamaah sekalian, mungkin kita panggil saja Ustadz untuk boleh duduk bersama di hadapan jamaah sekalian. Cek. Saya mulai Ustadz. Baik, alhamdulillah jamaah sekalian, Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Taqwa. Insyaallah kita akan segera mulai karena Ustadz Fatih Karim sudah. Ahlan wa sahlan Ustadz, selamat datang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang banyak sekali. Salah satunya adalah nikmat kita masih diberikan kesempatan untuk merasakan nikmat sholat zuhur berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan bersama-sama mendengarkan kajian dan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Fatih Karim. Sebelumnya ini adalah agenda kajian zuhur yang biasa kita laksanakan setiap hari Senin sampai Kamis, tapi saat ini adalah kajian zuhur yang spesial karena kita kedatangan Fatih yang mungkin jamaah sekalian sudah tahu Ustadz Fatih Karim ini siapa, dan juga kita sering melihat beliau di media sosial kita. Dan juga kajian zuhur spesial ini karena kita berkolaborasi dengan Zahin Community dan juga Cinta Quran Foundation. Sebelum kita mulai, mungkin dari beberapa jamaah yang belum kenal, beliau adalah Ustadz Fatih Karim, founder dari Cinta Quran Foundation. Beliau juga Ustadz dan Dai yang sudah melanglang buana menyebarkan syiar Islam di Indonesia bahkan mancanegara, yang seperti saya sebutkan tadi, beliau saat ini sedang menyiarkan syiar Islam tersebut di negeri Jepang dengan membuat masjid ya di kota yaitu Yokohama. Kajian ini nanti akan diakhiri, saya akan berikan kesempatan kepada para jamaah sekalian dari yang ikhwan maupun akhwat apabila ada yang ingin bertanya, mungkin tidak banyak ya, nanti akan dibantu oleh panitia untuk memilih penanya dan memberikan mic-nya. Tanpa berpanjang kalam, marilah sama-sama kita langsung mendengarkan kajian dan tausiah yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Fatih. Kepada Ustadz, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semuanya, jamaah sholat zuhur yang sama-sama mengharapkan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, para pengurus Zahin, para pengurus SK Indosat dan juga LAS Indosat yang sama-sama dirahmati Allah. Alhamdulillah pada siang hari zuhur ini saya bersyukur, berbahagia bisa sharing ke teman-teman semuanya. Yang pertama tentu berbahagia karena bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di alam dunia. Banyak teman-teman, keluarga, sahabat kita yang sudah beda alam. Mereka sudah pindah ke alam barzah dan kita masih ada di alam dunia. Artinya ketika kita masih ada di alam dunia, berarti masih ada dua kesempatan. Kesempatan yang pertama, rakus-rakus beramal soleh untuk bekal pulang kita. Yang kedua, kesempatan untuk bertaubat, untuk hijrah, untuk berubah. Karena kepulangan kita, pertemuan kita dengan Allah pasti dan tidak akan bisa kita hindarkan. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini mari sama-sama coba kita buka di dalam Al-Quran yang mungkin teman-teman di sini juga sudah hafal ayat ini. Bahkan anak-anak kita pun di rumah sudah hafal. Al-Baqarah
lembar pertama, ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alif lam mim dzalikal kitab la raiba fih. Al-Qur'an ini, hadzal kitab, Quran ini la raiba fih, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Teman-teman yang disayang Allah, berarti semua yang dikabarkan Quran itu tidak ada keraguan. Antum sholat hari ini dibalas sama Allah, tidak ada keraguan. Saya dari Bogor tadi ke sini untuk ketemu teman-teman Indosat. Jaraknya lumayan, macetnya mantap, dan saya yakin dibalas oleh Allah, tidak ada keraguan. Surga tidak ada keraguan, pasti. Neraka tidak ada keraguan, pasti. Hari kiamat tidak ada keraguan, pasti. Dzalikal kitab, hadzal kitab, kitab ini Al-Quran, la raiba fih. Bukan sekedar la raiba fih, tetapi Allah menambahkan la raiba fih, huda lil muttaqin. Dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa adalah predikat manusia paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia paling mulia bukan manusia yang punya mobil dan harta yang berlimpah. Manusia yang paling mulia bukan manusia keturunan kaisar, keturunan raja, keturunan sultan. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia paling mulia itu adalah manusia takwa. Jadi kalau kita pingin takwa, pingin mulia di sisi Allah, petunjuk ini jangan pernah ragu. Zalikal kitab la raiba fi. Kemudian kerennya ayat ini teman-teman semua. Ayat ini cerita sama kita. Siapa orang bertakwa itu? Bagaimana ciri-cirinya? Apakah dari jenggotnya? Apakah dari jubahnya? Apakah dari sorbannya? Ataukah dari mobilnya? Atau dari besar pesantrennya? Ternyata tidak. Siapa ciri-ciri orang bertakwa ini? Kata Nabi, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang meyakini hal-hal yang tidak masuk kepada akal mereka, tidak masuk kepada nalar mereka, dan tidak bisa terindra dengan mereka. Pahala, antum pulang dari sini dapat pahala sholat berjamaah, nggak kelihatan pahalanya, gaib. Berbuat dosa, orang berbuat dosa itu nggak kelihatan dosanya, gaib. Orang kemudian ada yaumil mahsyar, gaib. Ada surga, gaib. Ada neraka, gaib. Ada yaumil mahsyar, yaumil hisab, gaib. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Ciri-ciri orang bertakwa itu satu, mereka itu percaya sesuatu yang tidak bisa diindra oleh matanya. Kenapa? Karena mata kita ini terbatas, teman-teman. Siapa saya? Tadi antum bacakan CV dan yang lainnya di sosial media ada. Tapi saya ini bukan siapa-siapa. Kok bisa? Ya, kok bisa ada pertolongan yang kemudian tangan-tangan langit diturunkan ketika kita bangun masjid di negara luar, di negara yang sangat secure. Nggak mudah bangun masjid di Jepang. Dan Yokohama itu teman-teman, itu 30 menit dari Tokyo. Yokohama itu kayak Depok, kayak Bogor, kayak Bekasi. Dia itu lingkarnya Tokyo. Dan harga tanah itu mahal teman-teman. 400 meter tanah yang tadi teman-teman lihat, itu harganya 9,7 miliar. Dibangun di pusat kota Tokyo, arsiteknya orang Jepang, perizinannya sudah keluar, bupati, camat, wali kotanya sudah tanda tangan, kok malah diizinkan? Apa itu? Gaib. Pertolongan Allah itu gaib. Kita nggak pernah lihat bagaimana bisa kemudian Allah bisa menolong hambanya. Lihat bagaimana Allah menolong Musa hanya dengan tongkat. Pukulkan tongkat itu Musa, maka lautan itu terbelah. Gaib. Dan teman-teman izin mohon doanya. Saya datang ke sini mohon doa dari antum semuanya. Antum saudara saya pun saudara antum. Bukan cuma di Jepang. Saya minta lagi sama Allah. Terima kasih. Masjid di Jepang sudah mau selesai. Insya Allah nanti antum main ke Jepang. Bulan Maret awal masjidnya sudah serah terima. Sudah serah terima, artinya apa? Sudah selesai, tinggal fundraisingnya dikit lagi. Mudah-mudahan hari ini antum bisa ikut wakaf atas nama ayah, atas nama ibu, atas nama diri antum.
Belum selesai masjid di Jepang, minta lagi Mas. Ya Allah, terima kasih, masjid di Jepang sudah dibangun dan insya Allah selesai Januari Februari tahun depan. Minta ya Allah di timur, di selatan, di utara, di barat. Lihat Mas, goib Mas. Apa yang terjadi? Allah tolong. Sekarang kita lagi bangun lagi Islamic Center terbesar di benua Australia di Melbourne. Dan benar, timur satu, selatan satu. Jadi sekarang kalau teman-teman punya saudara atau keluarga main ke Melbourne, cek aja ada Masjid Baitul Makmur, itu Islamic Center Indonesia terbesar pertama di benua Australia. Luasnya sekitar 4.000 meter, Melbourne Mas. Harga tanahnya jangan ditanya, ampun mahalnya. Tapi dengan pertolongan Allah yang gaib, orang beriman itu percaya kepada pertolongan Allah yang gaib, yakin pada pertolongan Allah. Beneran tanahnya lunas hanya 1 bulan. Allahu Akbar. Timur sudah dibangun, selatan sudah dibangun. Lihat, doa lagi sama Allah yang maha gaib, sama kekuatan yang tidak bisa dilihat oleh mata. Ya Allah, terima kasih. Timur sudah dibangun, selatan sudah dibangun. Utara dan baratnya di mana ya Allah? Teman-teman, mohon doanya. Alhamdulillah, kita sudah Ramadan kemarin, kita sudah melunasi satu kawasan di Kanada. Di Edmonton, teman-teman boleh lihat handphone, ketik aja Edmonton, Kanada. Itu di utara plus di barat, sama Allah di jamak. Dan itu terbang dari Indonesia Mas, itu terbangnya 24 jam, bisa 28 jam karena jauh sekali. Kanada itu kan berada di Amerika, atasnya Amerika dekat Alaska. Dan luasnya Kanada itu Mas, luasnya itu 9,6 juta kilometer. Kita Indonesia, berapa luasnya Indonesia? Ada orang Indonesia di sini? KTP-nya mana? Indonesia. Berapa luasnya? 1,2 juta kilometer. Kanada 9,6 juta Mas. Bayangin, antum 1,2 juta aja, saya yakin yang hadir di sini belum pernah ngabisin Indonesia sebesar apa Indonesia. Bayangkan, 1,2 juta Indonesia, Sabang sampai Merauke. Kanada 9,6 juta. Bayangkan besarnya. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah yang gaib, alhamdulillah kita sudah lunasi tanahnya dan sekarang juga lagi bangun masjid di Kanada. Berarti sudah benar? Timur sudah, selatan sudah, utara, barat sudah. Ternyata apa? Minta lagi kepada Allah yang maha gaib. Alladzina yu'minuna bil gaib. Orang yang beriman kepada Allah yang tidak kelihatan oleh mata mereka. Minta lagi Mas, alhamdulillah, mohon doanya. Kita sekarang baru kemarin ketemu, syekhnya ke sini namanya Syekh Idris Muhammad. Beliau adalah orang Spain, Andalusia, adanya tinggalnya di Spanyol. Lah tanahnya itu diwakafkan kemudian diserahkan kepada kita dengan luas 1,8 hektar. Salah Mas, 11,8 hektar. Allahu Akbar. Di mana Ustaz? Di Sevilla. Teman-teman boleh ketik ya, Spain, Spanyol, ini Maroko, ada Selat Gibraltar. Di sana Tariq bin Ziyad pernah memenangkan peperangan dan kita pernah memimpin peradaban keemasan Islam itu di Andalusia, dan sekarang kita lagi bangun di sana Islamic Center dengan luas 11 hektar di Spain. Begitulah orang yang beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil gaib. Teman-teman yang disayang Allah, jangan takut. Ada Allah. Kita tuh nggak percaya kepada yang gaib. Dari kecil kita dididik percaya sama angka-angka. Kalau kamu pinter, nilai rapotmu bagus. Kalau kamu prestasinya bagus, bonus kantor bagus. Kita selalu dididik angka-angka, selalu dididik yang kelihatan mata. Kita dididik oleh Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib. Selesai. Berarti apa? Timur, barat, utara, selatan sudah selesai. Teman-teman Indosat boleh pilih. Mau yang mana? Mau masjid yang timur? Boleh. Nanti langsung wakaf melalui kami nitipnya ke SKI Indosat. Teman-teman mau yang mana? Ustadz, saya milih yang Andalusia aja Ustadz. Soalnya di sana bekas peradaban Islam pernah jaya. Boleh Mas, silahkan. Saya pingin yang atas aja Ustadz, Kanada. Kenapa? Karena penduduk muslimnya pasti kecil banget, butuh sholatnya. Betul Mas, mau sholat aja perjalanan 3 jam. 2 jam dan jauh jaraknya. 3 jam, 2 jam naik mobil tanpa macet bisa kebayang jauhnya. Masya Allah, antum sholat di sini sholat, ini BI sholat, itu depan sholat lagi, itu depan sholat, di mana-mana azan, di luar negeri sholat itu sulit. Bahkan di Yokohama itu teman-teman nanti bisa lihat di peta, Yokohama itu besarnya sebesar Jakarta, masjidnya cuma 1. Bayangkan sholat Jumatnya gimana? Bayangkan bagaimana mereka sholat Idul Fitri di lapangan 4 sesi.
Jadi habis Idul Fitri masuk lagi sampai 4 sesi. Jadi mulainya pagi, selesainya zuhur sholat Idul Fitri. Kalau teman-teman liburan nanti ke Jepang, main ke Osaka, sholat Idul Fitrinya 8 kloter mas. Bayangkan, itu Ustadz banyak orang Indonesia banyak, orang Jepang aslinya juga sekarang banyak. Jadi orang Jepang itu lebih mudah masuk Islam daripada orang Barat. Kenapa? Karena Jepang itu nggak punya agama sebelumnya. Kalau Barat itu dia punya Kristen, dia anti Islam. Tapi kalau Jepang dia lebih clear, dia lebih langsung lihat ini agama baik, dia langsung syahadat. Dan ketika kita ngadakan acara di Jepang, satu panggung itu bisa satu acara, itu 7 orang Jepang langsung syahadat hari itu juga. Orang Jepang beda mas, mungkin antum pernah berinteraksi sama orang Jepang. Adabnya tinggi, akhlaknya tinggi, kerja keras, bayangkan luar biasa. Di sini Duta Besar Jepang kan dekat di sini, bisa dilihat ya. Di samping Plaza Indonesia itu ada Kedutaan Besar Jepang, itu banyak banget orang Jepang, bisa dilihat hari-hari. Ya, dulu kita pernah dijajah mereka, sekarang kita menjajah mereka. Enggak ya, sekarang kita memberi hidayah buat mereka. Ya, teman-teman yang disayang Allah. Apa yang kemudian diajarkan oleh Quran lagi? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Antum ngerjain. Jadi ciri-ciri orang takwa gampang. Saya kalau mau lihat orang, ciri-cirinya gimana? Salatnya terjaga, Mas. Makanya tadi izin panitia punten, kenapa saya begitu masuk tadi langsung minta salat. Nurani saya langsung berontak kalau ada ngeliat orang salat saya terlambat tuh. Wah tuh makanya malu banget rasanya. Kenapa? Karena saya sangat menjaga salat. Dan ibu saya sejak saya kecil, tangan saya bisa biru-biru dicubitin ibu saya kalau saya terlambat sholat. Makanya sekarang itu gak bisa dengar azan pasti lompat mas. Kalau saya berhenti di jalan mendingan mobil saya berhentiin saya lari. Makanya kenapa kemudian pingin banget bangun masjid. Kenapa? Masjid itu tempat orang sholat. Ya, jadi teman-teman semuanya orang bertakwa itu ciri-cirinya yang pertama mereka mengimani yang gaib. Pertolongan Allah gaib, rezeki itu gaib. Antum hari ini belum tentu antum minggu depan. Rezeki kita beda. Saya dulu tukang sate mas, mungkin di antara teman-teman ada yang ngikutin saya sejak lama. Saya tukang sate keliling komplek, namanya Sate Kabayan. Saya masih ingat, videonya masih ada, fotonya masih ada. Saya supaya nggak teriak-teriak masuk komplek, saya pakai rekaman kecil. Gini rekamannya. Sate ayam, sate kambing, sate jamur, sate kabayan. Tuh, tukang sate mas. Demi Allah, masa saya bohong di masjid? Apalagi saya orang ada rekamannya, Instagramnya juga masih ada. Cek aja Sate Kabayan, itu sate saya. Saya tukang sate keliling komplek. Mana mungkin bangun masjid 4 benua? Gak mungkin. Hari itu saya bilang gak mungkin. Ternyata dengan kuasa Allah gaib. Allah jadikan bisa. 3 tahun saya tukang sate, 2 tahun saya tukang kerupuk kulit ikan patin teman-teman. Teman-teman pernah makan ikan patin ya? Kulitnya diambil, difilet, ya, dijemur, dikeringin, digunting. Sudah digunting, nah itu digoreng, dimasukin ke plastik, saya naik motor Astrea Grand. Motornya masih ada di rumah saksinya. Saya keliling komplek masukin ke warung-warung mas. Mana kebayang Masjid Yokohama. Siapa saya bisa ngundang Agim? Siapa saya bisa ngundang Ivan Gunawan ke sana? Siapa saya bisa ngundang Teku Wisnu Azan di sana? Siapa saya punya proyek pembangunan masjid yang angkanya bisa ratusan miliar? Siapa saya? Nggak mungkin. Tapi kita beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil gaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Hobinya sedekah. Merinding saya. Jadi saya gampang kalau ngelihat antum sedekahnya, masya Allah. Apa kata Nabi? As-sodaqatu burhan. Sedekah itu tanda keimanan. Makanya kalau ngelihat orang, lihat sedekahnya mas. Kemarin baru saja Ustadz motor limited edition Vespa jual Ustadz buat Masjid Yokohama. Kemarin rumah mewah jual Ustadz buat Masjid Yokohama. Kemarin ada lagi Ustadz ibu saya meninggal dunia, rumahnya saya jual buat Masjid Yokohama. Sedekah, jangan remehkan sedekah teman-teman. Jangan remehkan sedekah.
Ya, jangankan orang Indonesia, orang Jepangnya aja kaget. Kenapa? Kok bisa pembangunan masjid yang menggalang dana dari seluruh dunia? Dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dari Eropa, berbondong-bondong bersedekah. Kenapa? Mereka lah orang-orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa apa? Al-Baqarah di ayat ini berkata, alladzina yunfikuna. Di ayat yang lain, di ayat yang lain di Quran surat An-Anfal dikatakan alladzina yunfikuna fis-sarra wadharra. Mereka selalu bersedekah dalam keadaan lapang atau dalam keadaan semu. Susah aja rajin sedekah, apalagi kaya. Jadi gampang mas ngeliat orang lagi nggak punya aja rajin sedekah, apalagi kaya, gitu logikanya. Tapi kalau lagi kaya aja pelit, lagi miskin aja pelit, apalagi kayanya. Jadi bismillah, nih saya lihat wajah-wajah ahli sedekah. Amin. Teman-teman semuanya, apa kata Nabi SAW? Jika anak Adam wafat, maka putus seluruh amalnya, putus pahala sholatnya, putus pahala umrohnya, putus pahala hajinya, putus pahala baca Qurannya, putus semua amalnya, kecuali 3, illa bisalas. Apa 3 itu? Yang pertama, yang tidak akan pernah putus, anak soleh yang mendoakannya. Saya doakan semua yang hadir di sini anak-anaknya soleh, solihah, amin ya rabbal alamin. Antum beruntung mas, ibu saya meninggal. Alhamdulillah ninggalin anak kayak saya, yang selalu ingat dalam sujud ibu saya. Dan ibu saya wafat di pelukan saya. Saya mentalkin ibu saya puas banget. Dan saya ibu saya mengkafani ibu saya mengimami ibu saya, dan saya mengantarkan ke liang lahatnya. Anak soleh, antum kalau sudah punya ngalir terus, meskipun antum sudah meninggal dunia nanti. Yang kedua, apa kata Nabi? Yang mengalir abadi meskipun kita sudah mati. Sodaqotun jariyah. Apa itu sodaqotun jariyah? Wakaf. Wakaf apa? Nih, lagi ada pengadaan LED. Ada yang mau wakaf? Yang belakang bilang, Ustadz saya 1 bar, 1 kotak. Ustadz saya ambil 2, saya ambil 3, saya wakaf Ustadz. Itu namanya wakaf. Apa itu? Sodaqotun jariyah. Nih saya lagi bangun masjid di Yokohama. Ada yang mau wakaf? Ada Ustadz, saya ikut. Itu namanya wakaf. Ustadz, apa bedanya wakaf sama infak? Kalau infak gak perlu ada nazir. Antum ada keropak, infak, dananya digunakan untuk kemaslahatan umat, bebas. Tapi kalau wakaf gak boleh, harus ada nazir. Jadi Masjid Yokohama itu nazirnya kami. Apa itu nazir? Pengelola wakaf. Dan pengelola wakaf itu harus certified. Gak boleh sembarangan teman-teman. Antum punya rumah, antum wakafin. Niatnya baik atas nama ibu. Tapi wakifnya baik, nazirnya bobrok. Akhirnya antum datang tahun depan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, saya tadi ngelihat rumah mama saya. Kok masih utuh? Iya Pak, maaf saya gak ada dana untuk ngelolanya. Nah, berarti nazirnya gak amanah. Teman-teman mungkin pernah ingat, saya pernah ngajak antum wakaf untuk pesantren Bintaro. Wakaf 1 orang mas. Masya Allah ya, orang Indonesia itu luar biasa dinobatkan. 7 kali negara kita dinobatkan negara paling dermawan di dunia. Ada 1 orang wakafnya 100 miliar. Ada yang rumahnya di Bintaro, boleh mampir. Jalan Kucica, Blok JF 9 nomor 5. Ketik aja di GPS antum, Cinta Quran Center. Jangan kaget ya, di dalam komplek sektor 9 ada punya tanah 1/2 hektar diwakafkan. 1 meter harganya, nih semeter, harganya 20 juta. Dia wakafin mas, berapa? 5.000 meter. Coba ambil kalkulator kaliin, 20 juta kali 5.000 meter sama dengan 100 miliar. Diwakafin. Kenapa diwakafin? Dia baca hadis tadi, jika anak Adam wafat, putus amalnya kecuali 3. Anak yang soleh yang mendoakannya. Nangis dia mas. Kenapa? 48 tahun nikah gak punya anak. Bersyukur antum, saking suburnya istri di WA aja hamil. Baru di WA. Kata teman yang sebelah, mending antum WA. Saya cuma ngelirik istri udah hamil dia. Saking suburnya. Dia enggak. Dia udah bawa istrinya ke Amerika. Dia udah bawa istrinya ke Singapura. Diulek-ulek itu yang namanya rahim. Enggak hamil-hamil, tapi duitnya banyak. Orang tuh gitu mas, beda-beda. Ada yang duitnya banyak, anaknya enggak ada. Punten kalau ada yang di sini begitu. Duitnya banyak, anaknya enggak ada. Ada yang anaknya banyak, duitnya enggak ada. Antum pilih yang mana?
Kalau ujian boleh memilih, milih yang mana? Banyak duit nggak punya anak atau banyak anak nggak punya duit? Wah, itu bukan pilihan ya. Hidup ini kadang nggak bisa memilih. Punten di sini pasti ada. Rezekinya bagus banget, tapi pasti tanya, Mas, anak umur berapa? Nangis terus. Sering saya gitu kalau ngisi pengajian, anak umur berapa Mas? Nangis dia. Kenapa? Doain Ustaz, anak belum punya. Ada. Tapi ada yang anaknya banyak, duitnya nggak ada. Dia ini apa? Duitnya banyak, anaknya nggak ada. Diwakafin Mas, 100 miliar. Nah kami nazirnya, alhamdulillah pesantrennya sudah berdiri, santrinya full gratis beasiswa dari Sabang sampai Maroke. Sekarang sudah angkatan kelima. Dari mana Ustadz bangun bangunannya? Wakaf. Wakaf siapa? Wakaf antum yang kemarin tuh 100 ribu, 50 ribu. Udah jadi pesantren. Namanya nazir. Nazir harus profesional, nggak boleh. Makanya di Indonesia itu ada certified BWI, Badan Wakaf Indonesia. Harus certified, nggak boleh sembarangan nazir. Kenapa? Saya pernah dapat wakaf. Bulannya sama, tahunnya sama. Dengan wakaf antum kepada Ustadz X, bulannya sama, tahunnya sama. Waktu berganti waktu, udah 5 tahun. Pesantren kita sudah 4 angkatan, pesantren yang satu lagi, 1 tiang batang pun nggak tegak. Berarti apa? Wakifnya kasihan Mas. Dia udah berwakaf, nazirnya nggak ngelola. Maka putus amalnya. Yang ketiga apa yang mengalir abadi? Ilmu yang bermanfaat. Dan kita hari ini antum sharing tentang ilmu yang bermanfaat, dapat pahala jariah. Saya juga sharing di sini, dapat pahala jariah, mengalir abadi meskipun sudah mati. Maka teman-teman semua yang dirahmati Allah, kabar gembira buat teman-teman di sini. Masjidnya belum jadi, 112 orang Jepang asli memeluk Islam, melihat pembangunan Masjid As-Solihin Yokohama. Itu masjidnya belum jadi. Orang Jepangnya udah masuk Islam 112. Bisa kebayang kalau masjidnya udah jadi. Mereka sholat, antum dapat pahala. Mereka baca Quran, antum dapat pahala. Mereka saum, antum dapat pahala. Setiap mereka beramal, kita pun mendapat pahala. Ini yang disebut dengan passive income. Orangnya sudah mati, tapi pahalanya mengalir abadi. Orangnya duduk diem, tapi saldonya ngalir terus. Enak apa enak? Enak, Mas. Coba duduk, cek saldo. Tiba-tiba dia masuk tuh, 100 juta. Diem lagi, duduk lagi, cek lagi saldo. Masuk tiba-tiba 20 juta. Masuk lagi, duduk lagi, 200 juta. Enak gak? Itu orang beruntung. Siapa mereka? Jasadnya mati, tapi pahala mengalir abadi. Maka teman-teman yang disayang Allah, di pertemuan zuhur yang singkat ini, saya doakan semua yang hadir di sini menjadi orang-orang bertakwa. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, beriman kepada yang gaib. Yang kedua, menegakkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Sholat itu satu-satunya perintah yang dari bumi diundang ke langit. Semua perintah itu dari langit turun ke bumi. Perintah jilbab, langit turun ke bumi. Perintah jihad, langit turun ke bumi. Perintah puasa, langit turun ke bumi. Perintah sholat, bumi diantar ke langit. Kenapa? Saking spesialnya tuh amal, sampai-sampai Allah mengundang Muhammad SAW, Nabi kita tercinta, diperintahkan sholat 5 waktu. Maka jangan pernah tinggalkan sholat, ciri-ciri orang bertakwa. Yang ketiga, ciri orang bertakwa, coba intip jawabannya Al-Baqarah. Saya yang pertama apa? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Hobinya infak. Enggak boleh ngelihat keropak. Enggak boleh ngelihat masjid rusak tuh. Lihat masjid rusak, ngelintas tuh di feed-nya. Set, langsung tik 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 langsung GoPay. Tek. Enggak boleh tuh ngelihat ada fakir miskin enggak makan tuh, langsung set. Enggak boleh tuh ada ngelihat Quran rusak tuh. Nah, ini ciri-ciri orang bertakwa. Teman-teman yang dirahmati Allah, karena waktu yang singkat, ya, insya Allah waktu yang terbatas, kapan-kapan kita bisa bicara lagi, bincang lagi. Tapi insya Allah kalau teman-teman ada ngelihat di Instagram, ada ngelihat iklan, kemudian teman-teman klik terhubung ke amalsoleh.com, itu kami. Jadi nggak usah ragu, tunaikan saja, karena memang kita punya platform bekerja sama dengan amalsoleh.com. Atau teman-teman lihat kitabisa.com, itu platform insya Allah amanah.
Ya, kemudian teman-teman bisa langsung juga di sini bisa juga. Ustadz izin, saya mau nitip langsung ke antum wakaf untuk Yokohama. Kami akan buatkan sertifikat wakafnya. Ya, jadi ini yang ingin kami sampaikan dan kami mengundang teman-teman semuanya untuk ikut sujud pertama di Masjid Yokohama di 28 Rajab di saat Isra Mi'raj. Kapan itu? Tanggal 16 Januari di musim salju di Yokohama. Ajak istri, ajak anak-anak, liburan sekolah, tanggal 16 Januari kita sujud pertama. Masjidnya sudah selesai dan rampung bersih semua, serah terima kunci insya Allah di awal Maret di musim sakura. Bawa istri, insya Allah ibu-ibu pasti senang di rumah, istri di rumah pasti kalau cara bahagiakannya bawa jalan-jalan tapi jangan lupa jalan ke masjid. Mohon doanya, insya Allah masjid di Melbourne juga selesai, masjid di Kanada juga selesai dan sekarang kita sedang bangun lagi baru di Spain, di Andalusia, di Spanyol. Teman-teman sedih kalau kita ke Andalusia. Kenapa? Karena masjid mewah berubah jadi gereja. Masjid-masjid mewah sudah berubah jadi gereja. Jadi kalau antum datang ke sana, bekas-bekas masjid-masjid yang megah-megah itu sudah berubah jadi gereja. Kemarin waktu Syekh Muhammad Idris datang ke sini, saya nangis dengar cerita beliau. Kenapa? Dulu kita memimpin Andalusia Spain dengan Islam, sekarang kita justru dihabisi, justru kita diluluh lantakkan dan masjid-masjid kita tidak bersisa kecuali hanya sedikit saja. Maka teman-teman semuanya, yuk mumpung punya harta, wakaf. Saya nggak punya hak, Ustaz, ilmu. Saya nggak punya ilmu, Ustaz. Ya udah, antum didik anak biar punya anak. Supaya apa? Supaya mengalir abadi selama-lamanya meskipun kita sudah tiada. Saya mengamanahkan wakaf teman-teman Indosat kepada SK Indosat dan saya percaya Las Indosat nanti insya Allah minggu depan akan menyerahkan wakaf teman-teman semuanya secara resmi. Dan tadi saya undang Indosat juga, teman-teman Indosat sekalian aja deh nyerahinnya di Jepang aja gitu ya. Kenapa? Tiket ke Jepang murah Mas sekarang, ambil aja yang jauh-jauh hari, ambil yang transit gitu ya. PP itu kadang-kadang kalau dapat murah bisa ada yang 6 juta PP, 5 juta PP udah bisa ke Jepang kok. Ya, bismillah turun di Haneda, dari Haneda langsung nyambung naik kendaraan cuma 35 menit. Atau naik kereta api biasa, bukan Shinkansen ya, Shinkansen cepat banget. Shinkansen itu Mas, kecepatannya 400-500 km per jam, didirikan tahun 1963, sampai sekarang belum pernah kecelakaan sekalipun. Dan belum pernah rugi RAB-nya. Jangan bandingkan dengan kereta api lain, please. Udah jangan dilanjutkan nanti offside ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali Ustadz yang telah disampaikan. Kita buka sesi untuk penanya. Baik, ada yang ingin bertanya? Silahkan angkat tangan kalau ada yang ingin bertanya. Dari yang akhwat juga dan yang ikhwan silahkan. Nanti akan dibantu oleh panitia untuk memberikan mic-nya. Silakan, ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang ingin bertanya langsung. Mungkin trigger pertanyaan dari sini dulu deh. Boleh, silakan. Jadi Ustaz, misalkan kita sudah wakaf, niat wakaf untuk orang tua. Ternyata nazir tidak amanah, kemudian bukan hanya tidak terkelola tapi malah hilang. Nah, bagaimana dengan niat wakafnya, kemudian hukum terhadap si nazir ini seperti apa? Syukran Ustaz. Masya Allah ya, pertanyaannya sebenarnya bisa dijawab bagi yang nanya sebenarnya. Beliau hanya ngetes saya aja. Afwan Ustaz. Jadi antum wakaf atas nama ibu, niat seorang anak cinta sama orang tuanya, wakaf. Karena wakaf tadi bedanya sama infak sama sedekah harus ada nazir yang ngelola. Nah yang ngelolanya gak amanah, bahkan bukan hanya gak amanah, dijual. Banyak Ustaz kejadian itu. Makanya saya bilang punten bagi teman-teman, gak salah niatnya, yang salah kadang-kadang yang gak amanahnya. Jadi bagaimana? Yang pertama, insya Allah pahala wakafnya sampai sempurna. Cuma nilai manfaatnya tidak jalan terus. Teman-teman nitip nih sama saya, Masjid Yokohama. Saya dan tim di Cinta Quran Foundation itu kan bukan hanya berpikir bangun masjid. Saya sudah nyiapin programnya. Saya sudah nyiapin semua turunannya, termasuk saya sudah menyiapkan juga semua
untuk menghidupkan, memakmurkan masjidnya. Apa artinya? Antum sekali berwakaf, tapi manfaatnya terus berkali-kali. Kenapa? Karena nazirnya profesional. Makanya wakaf itu beda, dia mensyaratkan ada nazir, harus ada nazir. Gak bisa, kalau kemudian gak punya nazir, maka amanah wakafnya akan hancur. Terus bagaimana Ustadz pahala keluarganya yang mewakafkan? Insya Allah sudah diterima Allah sempurna. Hanya saja dosa besar bagi mereka yang kemudian makan harta wakaf. Teman-teman izin, Cinta Quran Foundation sudah diaudit. Jadi boleh dicek, nggak ada rekening wakaf Yokohama itu yang masuk ke rekening saya, nggak ada. Dan teman-teman boleh main ke rumah saya, boleh lihat bagaimana rumah saya, ya. Insya Allah teman-teman bisa lihat laporan keuangannya. Ketik aja Instagramnya Masjid As-Solihin Yokohama, itu ada laporan keuangannya semuanya. Berapa bayarnya, bagaimana bangunannya, struktur bangunannya anti gempa. Kenapa? Karena Jepang itu negara yang sering gempa. Dan kalau gempa nggak main-main teman-teman. Kita kemarin gempa tuh 4, sekian di Bogor, nggak kerasa. 5, sekian masih sedang. Jepang itu kalau udah gempa 7,8, 8,9, 7,2 itu ngeri goncangannya. Bisa kebayang ini kalau bangunan nggak punya struktur kuat untuk anti gempa, ini roboh. Nah, bangunan kita di sana arsiteknya orang Jepang asli dan betul-betul memang sudah anti gempa. Sehingga kalau gempa itu dia cuma bergerak gini saja, kayak per. Jadi gak usah khawatir karena mereka tuh sudah ahli. Bahkan mereka pernah diguncang gempa Kanto. Gempa Kanto itu 9,2 skala Richter. Bisa kebayang 9,2 itu gimana? Dan itu bukan di laut, di darat. Hancur semuanya, rata sama tanah. Tapi Masya Allah kita betul-betul ingin hati-hati urusan wakaf ini. Jadi terima kasih Ustaz dan punten bagi teman-teman yang ingin nitip wakaf. Pastikan nazirnya amanah dan profesional. Bismillah. Insyaallah. Baik, terima kasih. Dan juga sedikit menyampaikan juga bahwasanya kita berkolaborasi dengan Zis Indosat. Jadi kepada para jamaah yang ingin berdonasi dan berinfak langsung untuk pembangunan masjid di Yokohama, bisa langsung, sudah tertera di atas ada QRIS-nya. Dan juga kepada para jamaah dan karyawan sekalian, nanti kita akan bantu lewat email dan juga WhatsApp. Baik, ada penanya selanjutnya? Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Saya Wahid Effendi, Ketua CEO ZIS dan Wakafnya Indosat, dan sekaligus sebagai Ketua Nazir di sini. Jadi insya Allah kalau tadi di MC disampaikan menerima dari ZIS, sebenarnya kita sudah punya sebagai nazir penerima wakaf uang. Jadi lembaga wakaf Nurul Taqwa sudah menjadi nazir penerima wakaf uang. Dan alhamdulillah masjid ini sebagian adalah dibangun dari dana wakaf dari karyawan Indosat. Insyaallah. Dan juga tadi kami sampaikan bahwa lembaga wakaf Nurul Taqwa memiliki 24 nazir yang sudah certified dari dari BWI, insyaallah. Dan mudah-mudahan nanti kami akan bikin program juga pada karyawan para wakif, akan kami sekolahkan untuk mendapatkan certified sebagai nazir profesional, insyaallah. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, mohon maaf, kami memiliki proyek juga masjid dan pesantren di Cijeruk. Memang kita memahami bahwa kami adalah lembaga wakaf Nurul Taqwa penerima wakaf uang sebenarnya. Tapi kami ingin memiliki legasi bahwa kita juga mengelola masjid dan pesantren yang tempatnya di Cijeruk. Alhamdulillah kita sudah melakukan proses penggalangan dana wakaf, tapi belum sampai selesai karena harus di tanah, kemudian juga membangun masjid, bangun masjidnya baru pondasi, dan kemudian sudah terpancang tiang-tiangnya itu dari 28 tiang baru terbangun 13 tiang gitu. Dan program kita sebenarnya juga dengan inovasi dan inisiatif kita menawarkan wakaf tiap tiang gitu. Jadi yang kita jalankan seperti itu. Yang ingin saya tanyakan adalah bolehkah wakaf melalui uang berupa masjid dan pesantren itu
di cover dulu dengan wakaf produktif Ustaz. Karena wakaf kami adalah penerima wakaf uang, otomatis wakaf kami, aset wakafnya adalah berupa uang. Dan alhamdulillah karyawan Indosat sudah berkontribusi setiap bulan untuk wakaf produktif itu ada sekitar antara 95 juta sampai dengan 110 juta. Jadi up and down gitu ya. Dan itu kami sudah produktifkan dengan membuat perusahaan-perusahaan yang kemudian dari keuntungan perusahaan itu adalah kita mauquf alaihnya adalah berupa untuk operasional masjid ini. Jadi 30% keuntungan untuk operasional masjid ini, kemudian 20% kita pakai untuk benar-benar charity, kemudian ada 10% untuk kita risk management, kemudian 10%-nya untuk nazir, dan 30%-nya kita reinvestasi. Pertanyaan tadi, apakah boleh wakaf produktif minimal mauquf alaihnya dipakai untuk pembangunan masjid atau pesantren yang sedang kita bikin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan senang hati dengan kabar gembira ini. Yang pertama, kami tinggal di Bogor dan Cijeruk itu dekat dengan rumah kami. Jadi insya Allah kami siap bantu. Yang pertama, kami akan adakan pertemuan dengan antum untuk kemudian dengan tim kami akan sharing bagaimana strategi fundraising wakaf sehingga pesantren kita di Cijeruk, masjidnya dan semua bangunannya cepat selesai. Ini yang pertama. Jadi kami senang sekali dengar kabar seperti ini dan kami ingin berbagi. Izin Bapak Ibu, teman-teman semuanya, Masjid Yokohama ini RAB-nya 65 miliar. Sekarang setahun setengah dari tanah dibebaskan sudah terkumpul 35 miliar lebih. Hanya setahun setengah. Dan masjid di Melbourne di Australia, Baitul Ma'mur, itu 1 bulan ada yang wakaf satu orangnya itu 15 miliar dan satu orangnya 5 miliar. Jadi 1 bulan itu 20 miliar. Jadi memang luar biasa kalau kita tahu strateginya. Jadi makanya insya Allah dengan senang hati saya senang banget bisa kolaborasi dengan ZIS Indosat. Insya Allah kami siap bantu. Itu yang pertama poinnya. Yang kedua, ini kan lambat fundraisingnya. Maka ada dana wakaf uang. Nah, izin teman-teman di sini biar sedikit sama-sama sharing belajar. Wakaf melalui uang atau wakalah uang diwakafkan melalui uang, saya sepakat. Dan memang ulama jumhur sepakat. Jadi contoh, antum mau bangun masjid, kan wakafnya melalui uang. Dikasih uang, kami belikan semen, kami belikan besi, kami bayar jasa arsitek dan seterusnya. Wakaf melalui uang. Tapi kalau wakaf uang, ini agak lain. Izin agak berbeda sedikit. Karena wakaf uang itu nggak dikenal dalam pembahasan jumhur ulama-ulama muktabar. Kenapa? Karena wakafnya uang, tapi terus nggak jelas mau dikemanakan uang ini. Makanya sekarang akhirnya bahkan yang lebih ini lagi bank-bank syariah itu wakaf uang sini, wakaf uang, nanti dapat bagi hasil. Dan uang wakafnya bisa dikembalikan lagi. Saya bilang ini pinjam, ini invest atau ini wakaf. Karena dalam Islam itu ada beda. Zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah itu beda. Nah jadi izin kalau boleh ngasih masukan, wakaf melalui uang lebih tepat Pak, daripada wakaf uang. Karena kalau wakaf uang itu adalah wakaf berupa uang tapi programnya nggak ada. Sehingga terjadi penggelembungan uang tetapi kemudian tidak dilendingkan, tidak diturunkan ke program. Nah tapi Ustadz kalau wakaf produktif bagaimana? Wakaf produktif itu bagus, jadi uangnya diwakafkan untuk pembangunan kandang kambing dan hewan-hewan kambing kemudian dikelola dengan profesional. Begitu kemudian lebaran haji diborong 400 kambingnya habis. Satu kambing harganya 3 juta kali 4 misalnya ya. 12 miliar misalnya begitu. Maka apa? Wakafnya berjalan, pengelolaannya berjalan, keuntungannya dipakai untuk pembangunan. Wakaf produktif setuju, benar. Tapi izin memang kalau boleh konsep wakaf uangnya mungkin bisa nanti dikaji lagi.
kalau boleh. Kenapa? Mendingan wakafnya langsung jelas, wakaf produktif atau wakaf pembangunan masjid dan pesantren. Jadi bismillah, kalau nanti berkenan, bolehkah wakaf uang tadi itu digunakan untuk pembangunan masjid? Saya belum bisa menjawab secara detail karena saya belum melihat alur programnya. Izin Pak, insya Allah nanti setelah acara saya ingin ketemu dan insya Allah siap bantu 100%. Ya, teman-teman di sini juga kalau ada yang bangun masjid ya atau bangun pesantren yang belum selesai atau punya rumah tapi rumah Qur'annya operasionalnya lagi berat, tolong hubungi kami di Cinta Quran. Kami dengan senang hati sharing ilmu. Kenapa? Karena memang alhamdulillah part yang paling sulit di pembangunan itu adalah part fundraising. Kenapa? Karena nggak mudah dapat dana. Ya, apalagi dana itu biasanya mudah dapat dari yang namanya apa? Trust, kepercayaan. Jadi keren banget kalau Indosat sekarang sedang bangun di Cijeruk. Kebetulan kami juga sedang membangun pesantren usia keemasan di Cijeruk. Jadi nanti bisa tetanggaan. Jadi di Cijeruk itu di kakinya Gunung Salak ada yang wakaf Mas. 1 orang tanah 0,5 hektar diwakafkan. Kemudian kami beli lagi tanah di sana sekitarnya dari hasil wakaf. Jadi totalnya itu kemungkinan sekitar 1,3 hektar. Nah kami mau buat pesantren usia keemasan. Siapa yang akan menyantren di sana? Ibunya antum, bapaknya antum, nyantri di sana. Mereka belajar tahsin Quran, mereka belajar sholat, mereka belajar agrobisnis, mereka punya pertanian, peternakan, mereka punya perikanan. Hasil semua keuntungan itu insya Allah dari pengelolaan wakaf di tempat itu. Jadi buat teman-teman di sini dengan senang hati kalau ada program-program yang sifatnya keumatan, jangan sungkan DM langsung ke saya, Instagram saya Fatih Karim, dan insya Allah kami siap bantu. Demikian Pak, insya Allah dengan senang hati kami siap membantu dan bersinergi dengan SKI Indosat dengan program-program yang sedang diadakan. Jarang-jarang loh ya ada yang masjid sampai kemudian punya aset wakaf di luar kantor. Biasanya kantor ya sampai di kantor aja. Tapi ini SKI Indosat jempolan ya, punya aset wakaf di luar, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan SKI Indosat Allah berkahi, Allah mudahkan urusan. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Masya Allah ya, semoga makin bisa meluaskan manfaat untuk umat Ustaz. Dan alhamdulillah ternyata nazar-nazar wakafnya sudah certified Ustaz. Masya Allah, certified dari BWI. Dan semoga bisa tadi yang saya sebutkan makin bermanfaat untuk umat yang lebih luas. Amin. Ustaz, satu lagi penanya. Ada yang boleh silakan mic-nya di depan Masnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustaz. Baik, silakan. Maaf Pak Ustaz. Ya, izin Pak Ustaz, sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Fadila, karyawan Indosat. Jadi izin ada beberapa pertanyaan Pak Ustaz, boleh Pak Ustaz ya? Oke. Yang pertanyaan Pak Ustaz, jika ini kan kita melakukan wakaf via transfer ya Pak Ustaz ya. Nah ini akadnya seperti apa ya Pak Ustaz kalau boleh tahu ya? Karena saya kalau kebiasaannya kan kalau wakaf ada yang nerima langsung baca seperti itu gitu, karena ada bacaannya segala macam. Lalu itu yang pertanyaan pertama, akadnya seperti apa kalau misalnya kita melakukan via transfer. Terus yang kedua, apakah niat wakaf ini bisa dibarengin nggak dengan zakat penghasilan gitu Pak Ustadz? Kalau bisa seperti apa ininya, dalilnya atau ininya panduannya, atau kalau misalnya memang tidak bisa ya nanti minta penjelasan dari Pak Ustadz. Lalu yang ketiga, jika kita wakaf masjid nih Pak Ustadz, sebenarnya masjid ini nantinya setelah jadi kepemilikannya punya siapa Pak Ustadz? Gitu, karena saya ada beberapa case di lingkungan tempat tinggal saya, dia bangun masjid, kalau nggak salah judulnya memang wakaf, tapi setelah jadi masjidnya itu di keluarganya mengakui bahwa itu adalah masjid mereka, sehingga
kita yang di luar keluarganya tidak bisa mengelola masjid itu menjadi lebih baik gitu loh Pak Ustaz. Izin itu 3 pertanyaan. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, Masya Allah pertanyaannya menarik sekali. Teman-teman, di dalam Islam akad-akad transaksi ada akad-akad yang harus ada ijab dan kabul. Tapi ada beberapa akad-akad transaksi tidak mengharuskan ijab dan kabul. Salah satunya contohnya apa? Hibah. Hibah itu apa? Hadiah. Saya beri hadiah ke antum, ya udah, misalnya contoh saya kasih air ini. Mas, buat antum. Udah, nggak ada kemudian kalimat saya berikan kepada antum, kemudian antum menjawab saya terima, enggak. Hibah. Jadi hibah itu enggak. Apalagi sedekah itu enggak. Udah kasih aja. Yang akan ada ijab dan kabul itu ada beberapa akad jual beli. Saya jual ya, saya beli, saya terima. Ya, salah satunya apa? Yang tanpa ada ijab dan kabul itu adalah wakaf. Jadi wakaf itu ya sudah, saya berwakaf, kata nazirnya, kami terima wakafnya, langsung kami bangunkan. Jadi tidak perlu ada serah terima, apalagi transfer kan. Kan transfer itu tek 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 masuk aja, udah masuk aja begitu. Karena tidak perlu ada ijab dan kabul. Yang pertama. Yang kedua, Ustadz, bolehkah zakat itu kemudian dipakai dari dana wakaf itu dipakai dari zakat penghasilan? Nah, tentang zakat penghasilan ini pun ulama beda pendapat. Ulama-ulama yang sekarang itu membolehkan zakat penghasilan karena dikiaskan, disamakan dengan zakat pertanian. Setiap kali panen, tiap bulan dikeluarkan. Tapi ulama-ulama klasik, ulama-ulama muktabar, salafus soleh, mereka itu tidak mengenal zakat penghasilan. Zakat penghasilan mereka sebut sebagai sedekah aja, bukan zakat. Kalau zakat itu nisabnya jelas, haulnya setahun jelas, baru disebut dengan zakat. Nah, jadi bagaimana wakaf itu digunakan dari zakat penghasilan? Kalau bagi teman-teman yang berpendapat ada ambil zakat penghasilan, silahkan, boleh zakat penghasilannya diwakafkan. Tapi kami nggak ngambil pendapat ada zakat penghasilan. Jadi bentuknya apa? Itu bukan zakat, sedekah saja, bukan zakat. Jadi bukan disebut zakat begitu. Kalau zakat itu nisabnya jelas, haulnya jelas gitu ya. Yang kedua. Yang ketiga, ada pertanyaan, Ustadz, itu kita wakaf buat masjid Yokohama. Ini masjidnya punya siapa? Pertanyaan bagus. Karena banyak kejadian itu wakaf-wakaf itu akhirnya dijual sama keluarganya. Nah, masjid atau apapun yang sudah diwakafkan berarti itu tidak boleh dijual belikan. Kenapa? Karena asetnya aset wakaf. Berarti itu milik siapa? Milik umat yang dikelola oleh nazir dan dia tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diwariskan. Makanya teman-teman izin, wakaf kami yang ada di Australia itu diambil, dilegitimasi oleh majelis ulama di sana sebagai aset wakaf. Ada sertifikatnya. Pesantren kita yang di Bintaro, yang teman-teman ikut wakaf yang dulu sempat heboh juga penggalangan dananya cepat sekali, alhamdulillah itu ada sertifikat wakafnya. Gak boleh istri saya nuntut, itu 100 miliar ada hak suami saya, gak boleh. Anak saya gak boleh karena sertifikatnya bukan SHM mas, sertifikatnya wakaf. Siapa yang mengeluarkan Ustadz? Kemenak. Ya, jadi gak main-main. Jadi berarti cinta Quran banyak asetnya di mana-mana, semuanya aset wakaf. Makanya bukan punya saya. Gak boleh dijual. Mau jual gimana orang suratnya wakaf? Gak bisa. Gak bisa. Kalau SHM kan bisa dijual, bisa digadai, bisa dipinjam. Ini enggak. Kenapa? Asetnya sudah wakaf. Nah, jadi kalau begitu punya siapa? Punya umat yang dikelola oleh nazir, dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat secara luas. Jadi tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli, tidak boleh diwaris, boleh disewakan. Teman-teman udah pernah umroh ya? Saya doain yang belum pernah umroh segera dipanggil umroh, amin. Bahkan berangkat haji, amin. Teman-teman ngelihat Burj Menara Zamzam Tower? Apa tulisannya di atas? Ayo, ada tulisannya di atas? Udah yang pernah? Apa tulisannya? Waqaf dari siapa? Abdul Aziz Saud, keluarga Saudi. Abdul Aziz, Raja Saudi, wakaf mas, bayangin hartanya. Beliau wakafin, dikelola sama minister wakaf,
sewa pullman sewa, interkon sewa, semua sewa kan? Itu tadi yang beliau sebut dengan wakaf produktif itu tadi. Sudah ada keuntungannya kan? Dipakai untuk Masjidil Haram, Masya Allah. Jadi bayar operasional listrik Masjidil Haram, makanan Masjidil Haram itu dari wakaf, Masya Allah. Makanya antum kalau masuk Masjidil Haram jangan kaget, nggak ada keropak. Jangan kaget, nggak ada kerenceng. Jangan kaget, nggak ada yang gini-gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pondok, nggak ada. Kenapa? Dari wakaf Zamzam Tower. Oh berarti konsepnya Ustadz, berarti kalau itu dibangun bisa kita sewakan. Boleh disewakan, dikelola profesional, hasil keuntungannya dimaksimalkan lagi buat umat lagi. Makanya gak usah heran, antum kalau ke Masjid Nabawi, ya lewat dari pintu Masjid Nabawi pintu utama, lurus ada tulisan di situ, wakaf Utsman bin Affan. Merinding saya. Utsmannya mana? Udah nggak ada, hotelnya masih ada. Maaf, bukan hotelnya, tanahnya sama keluarga, sama wakif itu, sama nazir, itu dikelola jadi hotel. Orang nyewa kan, berapa juta transaksi itu. Bayangin kekayaan Utsman. Orang yang nggak ada, saldonya ngalir terus. Wakaf. Makanya kalau antum punya harta, saran saya apa? Wakafin mas. Serius. Makanya nggak usah heran dulu, ada namanya sumur raumah. Sampai sekarang sumurnya masih ada. Apa itu sumur raumah? Punya orang Yahudi. Nggak dikasih sama umat Islam. Nggak boleh orang ambil minum. Sampai kata Nabi, para pasukan lagi kehausan, apa kata Nabi? Siapa yang bisa mewakafkan membeli sumur raumah ini, surga baginya bersamaku. Langsung Utsman tanya ke pemilik Yahudi, berapa engkau punya? Harganya sekian, aku beli, engkau boleh tetap di sini menikmatinya, aku beli, aku wakafkan. Sampai sekarang sumurnya masih ada. Sama pemerintah Saudi ditutup. Kenapa? Airnya melimpah mas. Masya Allah ya. Jadi kalau teman-teman punya harta nih, ada kesempatan, saran saya wakafin mas, wakafin. Antum untung. Kenapa? Orang yang sudah mati, profitnya abadi. Ya, jadi kalau punya rencana, mendingan diwakafin. Tapi syaratnya tadi yang beliau sampaikan dan saya sampaikan, nazirnya profesional. Itu aja sih. Saya cuma pesan itu aja. Tolong banget. Kenapa? Saya kasihan sama teman-teman yang baik-baik. Ternyata wakafnya dianggurin. Kenapa? Nggak dikelola secara profesional. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan ngobrol lagi. Dan izin. Nah kalau ini bukan wakaf ya. Ini bisnis saya pribadi. Saya punya minuman herbal ala Nabi, isinya madu, buah tin, zaitun, kurma, habatus sauda, jahe. Ini enak banget buat jaga kesehatan. Saya jarang sakit. Alhamdulillah ini diminum tiap hari boleh, nggak ada dampaknya karena isinya adalah herbal nabawi. Ini bisnis pribadi. Silahkan teman-teman boleh didapatkan nanti di luar. Ini ada air daun bidara yang boleh disemprotkan yang sudah diruqyah. Ya, alhamdulillah. Buat ibu-ibu yang sering diganggu bangsa jin, biasanya wanita ya, istri sering nangis-nangis nggak jelas ya, atau marah-marah nggak jelas, bisa disemprotkan air daun bidara. Atau suami marah-marah nggak jelas, disemprot aja ya. Insya Allah jinnya keluar semua. Ya, dan ini ada air zam-zam. Saya pulang umroh bawa air zam-zam dan air zam-zam sudah didoakan, silahkan. Ya, jadi jelas ya kalau mau wakaf, kalau ini mah pribadi ya silahkan. Dan saya tidak pernah minta tarif, tapi kalau untuk dagang silahkan. Bagi yang mau silahkan, bagi yang belum berkenan nggak apa-apa. Barakallahu fikum. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas tadi penyampaian tausiah dan kajian dan juga pertanyaan. Dan terima kasih juga kepada jamaah yang telah bersama-sama menyimak dan mendengarkan ya, untuk agenda kita hari ini. Terima kasih sekali Ustaz. Saya tutup. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwanillah wal afu minkum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat jamaah yang ingin berwakaf silakan bisa langsung ke depan atau di stand yang ada di bawah. Termasuk produk dari Ustaz Fatih juga ada di stand yang ada di bawah. Silakan untuk mengunjungi stand yang sudah disediakan.